Gelandang veteran Real Madrid tidak senang dengan taktik versus RB Leipzig. Real Madrid secara kolektif tampil buruk melawan Leipzig dalam pertandingan Liga Champions UEFA tadi malam di Santiago Bernabeu. Los Blancos berada di bawah tekanan hampir sepanjang pertandingan dan hanya satu serangan dan gol tajam yang membedakan mereka dari lawan Jerman. Salah satu dari sedikit pemain tim yang tampil bagus tadi malam adalah veteran lini tengah Toni Kroos yang tampil luar biasa. Dia memulai permainan sebagai bagian dari poros ganda bersama Aurelien Tchouameni dan menyelesaikan 9 dari 9 percobaan umpan panjang pada malam itu. Selanjutnya ia menyelesaikan 95% umpannya, 2 dribble sukses dan melakukan 15 aksi bertahan pada malam itu. Pemain berusia 34 tahun itu berbicara kepada AS setelah kemenangan agregat tim atas RB Leipzig tadi malam, memberikan pujian kepada pasukan Marco Rose karena memberikan pertarungan yang tangguh dan bahkan mengalahkan Real Madrid dalam 2 leg. Leipzig bermain bagus, bertahan dengan sangat baik dan melalui pertahanannya mampu menciptakan serangan balik yang bagus. Kami tahu mereka bisa berbahaya, ujarnya. Bintang Jerman itu kemudian mengungkapkan apa yang salah pada timnya tadi malam, mengisyaratkan bahwa taktik Carlo Ancelotti untuk menurunkan 5 gelandang menjadi bumerang. Sampai batas tertentu kami baik-baik saja dengan penguasaan bola, namun kami tidak memiliki cukup penyerang untuk bisa berbahaya, tambahnya. Ancelotti beresiko 4 tahun penjara karena penipuan pajak. Carlo Ancelotti dilaporkan terancam hukuman lebih dari 4 tahun penjara setelah jaksa di Madrid mendakwa pelatih kepala Real Madrid itu melakukan penipuan terhadap Departemen Keuangan hingga lebih dari 854.000 pound sterling atau 1 juta euro menurut laporan di Spanyol. Manajer asal Italia itu dikatakan belum pernah membayar pajak yang diperlukan selama tugas pertamanya mengelola klub Madrid antara tahun 2013 dan 2015, meski terdaftar sebagai penduduk di Spanyol untuk keperluan perpajakan. Ancelotti diduga menyatakan penghasilannya dari gajinya di Real Madrid, namun dituduh menghilangkan uang yang diperoleh dari hak citranya dan malah mentransfer jumlah tersebut ke entitas lain. Mantan pelatih kepala Chelsea dan AC Milan telah didakwa dengan 2 kejahatan terhadap perbendaharaan umum Spanyol oleh pejabat jaksa provinsi di Madrid dan menurut Marca hukuman penjara 4 tahun 9 bulan telah diminta jika Ancelotti terbukti bersalah. Namun jika hukumannya dikurangi menjadi kurang dari 2 tahun oleh hakim yang memimpin kasus tersebut, Ancelotti masih bisa menjalani hukuman percobaan karena ia baru pertama kali melakukan kejahatan keuangan. Jumlah total yang dimaksud berasal dari tahun fiskal 2014 dan 2015. Dengan tahun pertama Ancelotti dilaporkan gagal menyatakan 33.813 pound sterling atau 39.575 euro dan tahun kedua 577.340 pound sterling atau 675.718 euro. Pernyataan resmi jaksa dengan pengumuman dakwaan menuduh bahwa pria berusia 64 tahun itu mendirikan jaringan perwalian dan perusahaan yang kompleks dan membingungkan yang mengizinkan uang yang diperoleh dari hak citranya berdomisili di luar Spanyol. Carlo Ancelotti bahas kemiripan Jude Bellingham dengan kakak. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengakui bahwa ia melihat kesamaan antara Jude Bellingham dan pemenang Ballon d'Or 2007 Kaká yang menghabiskan 6 tahun bersamanya di AC Milan. Kaká menjadikan dirinya yang terbaik di dunia dalam peran nomor 10 di belakang 2 striker Milan, posisi yang dikembangkan Bellingham sejak pindah ke Madrid musim panas lalu. Mereka mirip, saya pikir tidak banyak perbedaannya. Saya pikir permainan telah berubah sejak Kaká dan juga karakteristik pesepak bola yang bermain di posisi itu. Gelandang serang secara fisik lebih kuat dibandingkan 20 tahun ketika para pemain memiliki lebih banyak bakat daripada kekuatan. Dalam sepak bola modern, para pemain ini telah berevolusi, kata Carlo Ancelotti kepada Sky Sport Italia. Hingga tahun 2018 ketika Luka Modric menang, Kaká menjadi pemain terakhir dalam satu generasi yang memenangkan Ballon d'Or berkat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang mendominasi penghargaan tersebut. Dia mendapatkan penghargaan atas perannya dalam kemenangan Milan di Liga Champions tahun 2007, di mana dia mencetak 10 gol di Eropa saja. Kaká berada pada puncaknya pada tahun-tahun tersebut, mencetak 72 gol dari posisi gelandang serangnya selama 4 musim terbaiknya antara tahun 2005 dan 2009. Saat itulah Real Madrid menjadikannya pemain termahal dalam sejarah dengan rekor dunia. Biaya 67 juta euro yang dipecahkan oleh kedatangan Cristiano Ronaldo sebesar 94 juta euro di Bernabeu hanya 3 minggu kemudian. Kedatangan Kylian Mbappé ke Real Madrid di depan mata.
Real Madrid belum menunjukkan perlakuan spesial bagi bintang PSG, Kylian Mbappe, meski transfer sang pemain semakin dekat. Kabar kepindahan Kylian Mbappe dari PSG ke Real Madrid kian santer terdengar. Klub raksasa Spanyol itu kian dicecar dengan pertanyaan seputar bintang Les Parisiens. Di sisi lain, Mbappe telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Luis Enrique selaku pelatih Paris Saint-Germain sudah mulai mengurangi pengaruh Mbappe di klub. Menurut sang pelatih, klubnya harus bisa lepas dari ketergantungan ke Mbappe. Penyerang asal Prancis tersebut hanya tidak ingin berbicara secara terbuka mengenai perpindahannya. Mbappe diyakini baru akan berkomentar setelah transfer ke Real Madrid benar-benar terjadi. Hal yang sama ternyata juga menjadi prinsip bagi sebagian besar pemain Los Blancos. Gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, tidak ingin berkomentar banyak saat disodorkan pertanyaan seputar Mbappe. Kami tidak membicarakan Mbappe di ruang ganti pemain. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada musim depan, kata Camavinga menambahkan. Kedua pemain sebenarnya sudah mengenal dekat karena sama-sama membela timnas Prancis. Namun, Camavinga tidak pernah membicarakan hal di luar kepentingan taktik tim. Hingga saat ini, Camavinga pun tidak terlihat pembicaraan dengan Mbappe mengenai klub pilihan sang penyerang. Kedua pemain memilih fokus dengan tanggung jawab mereka di klub masing-masing. Kylian Mbappe sudah berhasil meloloskan Paris Saint-Germain ke babak perempat final Liga Champions musim 2023-2024.